seluruh PPL, seluruh KTNA, seluruh petani yang aku sayangi, aku cintai. I love you PPL. Sekarang kita sudah bertransformasi pertanian tradisional menjadi pertanian modern. Sekarang ini kita sudah sejajar dengan Thailand. Silakan duduk Pak. Dulu 2014 Indonesia hanya kekuatan pertanian modern, kekuatan mekanisasi hanya 0,14 horsepower per hektar. Kami kejar, Thailand berada pada 2,1. 2019 kami tinggalkan, sudah posisi setara dengan Thailand, dan kita akan kejar Jepang, itu posisi 6 horsepower. Mengeluh? Tidak. Mengeluh? Tidak. Pak Gubernur, selesai persoalan bangsa hanya diselesaikan di Sulawesi Tengah. Itu hebatnya Pak Gubernur. Kalau semua PPL 50.000 bergerak, persoalan yang sekarang, itulah petani PPL Indonesia. Bapak hebat, Bapak harus percaya diri. Dulu swasembada karena Bapak. Pak Harto dulu swasembada, tahun-tahun menerima penghargaan dari FAO. Tanggal 10 November tahun 84. Itu swasembada. Penduduk Indonesia 100 juta lebih. Dan waktu itu masih ada impor 414.000 ton. Yang dikatakan swasembada adalah impor 10% dari total kebutuhan. Itu swasembada. Tapi setelah penduduk hampir 2 kali lipat, tahun 2017, 2019, penduduk hampir 2 kali lipat, kita mampu swasembada, impor beras minum 0. Itu hebatnya PPL. Itu membuat keumatan penduduk hampir 2 kali lipat, tapi mampu. Suaranya belum yakin. Bisa? Bisa. Ini datang. Ini kunjungan pertama itu adalah ketemu dengan PPL. Kami juga PPL. Masih banyak, masih ada teman saya seperjuangan PPL. Dulu gaji saya waktu penyuluh perkebunan 125.000. Kalau krisis ekonomi, Indonesia survive. Kalau krisis kesehatan, COVID-19, pakai masker, beres. Tapi kalau krisis pangan, akan melompat krisis politik dan bisa menjadi sulit seluruh pemerintah. Benar? Bapak ini Pak. Terus bagaimana? Pak, yang umur 35 ke atas, ternyata itu yang pakar, profesor ini. Yang ini baru belajar ini yang umur 35 ini. Belum tahu bedakan itu mana tikus, mana warna. Label pegawai yang dia butuhkan pensiunnya sama, semua sama. Saya bilang, aku cuma butuh dolarnya, rupiahnya. Mau label apa kek, PPL, PPK, TTK, terserah. Yang penting dia terima gaji sama dengan setara dengan pegawai dan dia pegawai. Akhirnya diterima kurang lebih 20.000 diangkat. Tadi malam ada lagi berteriak, Pak, aku belum diangkat. Kapan Anda berhenti mengeluh? Dia bilang, kenapa tidak diangkat? Aku tanya, Pak Prof, kenapa tidak diangkat? Bupatinya tidak mau. Ya, kamu yang PPL-nya jadi. Setuju? PPL seluruh Indonesia mendoakan, dan PPL pada tempat itu pasti mendukung. Aku yang pimpin. Ini kita harus tegas. Ini mumpung PPL menjadi Menteri Pertanian, belum tentu 100 tahun akan berputar kembali ada PPL jadi Menteri Pertanian. Bapak Ibu sekalian, kita kembali ke IKN. Setelah nasional kondisi global seperti ini, kita ada impor, kita akan kurangi nanti 3,5 juta, tahun depan kita tekan. Harus menekan, tingkatkan produksi. Bisa? Masih ingat? Kalau aku bekerja, nggak ada hari Minggu, nggak ada hari Sabtu, nggak ada hari libur, nggak ada tanggal merah. Lebaran pun setelah sholat,
saya ke lapangan. Kemarin hari Minggu, ada yang bertanya, Pak ini hari Minggu? Enggak ada hari Minggunya. Itulah kalau pernah jadi PPL menjadi menteri, enggak punya hari Minggu. Karena makan tidak mengenal hari Minggu. Konsumsi pangan enggak mengenal hari Minggu, Sabtu. Dia tidak ngerti, Sabtu, Minggu tetap konsumsi. Sebelum IKN ditentukan, kami lapor ke Bapak Presiden, luar biasa beliau. Saya katakan, Pak, IKN settingannya jangan seperti Jakarta. IKN harus ditopang penyangga pangan dari seluruh Indonesia. Ini luar biasa visioner Pak Gubernur. Tepuk tangan untuk Pak Gubernur. Bukan karena di depannya, aku sampaikan nanti, aku laporkan bila mana ada waktu diskusi pangan dengan Bapak Presiden. Luar biasa beliau. Beliau sudah menyiapkan kawasan pangan nasional 15.000, ya Pak Gubernur. Nggak ada masalah ya? Kenapa makin kecil suaranya? Nggak ada masalah ya? Apa?